keramaian. Terus pas mau tidur itu nggak sengaja saya ngedengar ada suara ketawanya perempuan, suara ketawa ngelengking. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Afriani Ulan di Ceramat Cerita Malam Jumat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang ingin berbagi cerita sama kita. Penasaran? Kita dengerin di Ceramat Cerita Malam Jumat. Jadi ini narasumber kita hari ini. Halo Nabila. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh dikenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Nabila Yusal Sabila. Saat ini saya duduk di bangku kelas IMAN 3 Tangerang. Nanti yang mau lanjut bisa follow Instagramnya Di bawah ini. Nah, nanti di tag di sini ya. Ya. Punya pengalaman gaib? Iya. Itu kejadiannya pas camping. Iya, camping Ya, ke pramukaan. itu pas kelas Itu pas kelas 1 SMP. kelas 1 SMP. Jadi rutin mengikuti kegiatan kepramukaan ya, dari SD ya, Iya. rutin ya. Sering nggak ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu? Sering dari beberapa tempat bumi perkemahan itu pasti selalu ada kejadian. Cuman kejadian paling parahnya itu pas di lokasi Ini nggak usah iya, disebutin ya lokasi ini ya. Terus masih di daerah masih di Tangerang daerah ya, Tangerang. masih daerah Tangerang. Pasti yang suka camping itu pasti tahu lokasinya di mana. Mulai dari berangkat itu sekitar jam 8 pagi sampai bumi perkemahan sekitar jam 10 pagi. Dari pasang tenda itu udah masih berjalan dengan biasanya. Cuman kebetulan sekolahannya tuh dapet tenda di bagian yang pojokan, terus banyak pohon bambu Itu gitu. satu sekolahan apa? Iya, jadi tiap pangkalin itu udah ditentuin tempat tendanya itu di mana gitu. Nah, kebetulan itu kemah perkecamatan, Jadi sekecamatan ada di situ iya. ya. Nah, ada salah satu temen yang gimana sompral gitu, kayak menantang, seakan-akan nggak percaya kalau ada hal goib di situ, seakan-akan nggak percaya kalau ada penunggunya di situ. Jadi dia menantang. Setelah semuanya selesai, pasang tenda selesai, istirahat, belum ada yang aneh, belum ada yang Bentar aneh. dulu, itu menantangnya dia ngomong gimana tuh? Kayak Aku nggak percaya sama hantu di sini. Bohong semua. Laki atau perempuan? perempuan. Dan setelah pasang tenda selesai, kita istirahat itu sekitar jam 11:30 pasang tenda selesai, istirahat sampai ba'da zuhur. Setelah ba'da zuhur itu ada upacara pembukaan camping. Saat pembukaan camping, upacara itu semuanya ikut terkecuali saya. Di situ ada saya, kakak pembina saya 2, kakak kelas saya 2, jadi berlima. Kenapa itu nggak ikut? Karena jaga tenda. Oh. Karena sendiri itu jaga tenda. Terus habis itu di pertengahan upacara si cewek yang tadi menantang ini datang tiba-tiba, sakit katanya, lemes, pusing gitu. Akhirnya sama kakak Itu pembina. berarti masih siang ya? Iya, masih siang, masih sekitar jam 1-an. Terus kata kakak pembina disuruh tiduran. Kita nggak merhatiin, pokoknya dia tiduran aja di dalam tenda. Kita masih nyiapin buat makan siang nanti. Itu satu tenda juga sama Bila? Terus? Kita nggak merhatiin. Setelah upacara pembukaan bener-bener selesai, semuanya udah bener-bener kumpul, dia masih gimana ya, masih nggak bangun, bukan nggak bangun sih, masih yang diem di dalam tenda gitu. Terus pas saya lihat di tenda, dia melek, tapi dia bengong gitu. Itu berarti masih sore apa udah sore belum? Ini sekitar jam 2-an itu selesai. Masih siang berarti ya? Masih siang. Itu dia natap, tapi dia melotot gitu. Kayak dia nggak kedip sama sekali. Saya ngomong ke kakak pembina, kayaknya ini bukan
si Najwa gitu. Terus kita deketin, dia nggak ada respon apapun, cuman bengong natap. Terus habis itu kita pegang tangannya, dingin banget. Terus saya pancing, saya tanya, kebetulan orang tuanya kan besoknya mau ngejengukin. Terus saya tanya aja, Najwa mamanya udah kesini gitu. Terus habis itu dia jawab udah. Padahal itu baru aja dateng ya. Iya. Dan posisi mamanya tuh belum kesini. Dan itu masih sore. Iya, masih sore. Gabut banget itu hantu ya. Masih sore udah ngegangguin. Nah terus habis itu kita pancing terus, kita coba Najwa coba istighfar deh gitu, kalau enggak sholawat gitu. Disuruh seperti itu, dianya malah makin melotot, makin seakan-akan nggak suka gitu, cuman iya gitu. Terus disuruh istighfar, dia nggak mau ngebuka mulutnya sama sekali. Nah kita bisikin, Tapi ngerespon. tapi lirikannya tajam, nggak kayak biasanya. Jadi dia kayak tatapannya itu tatapan sinis. Setelah itu setelah kita bisikin, tangannya kita selalu kita genggam ya, kita genggam sambil dibaca-bacain gitu. Dia makin melotot, makin gak ada respon gitu, makin kayak gak suka gitu. Nah setelah itu kita sadar itu emang itu ternyata bukan si orang ini, udah dimasukin gitu. Saya nelpon papa saya, dan kebetulan papa saya orang bisa gitu, bisa buat nyembuhin. Jadi minta bantuannya buat nyembuhin dari jarak jauh. Setelah ditelepon, itu kan lewat saya ya, jadi dari papa lewat saya baru ke orang itu. Nah jadi saya yang kayak buat menginstruksikan gitu ya. Iya, ke orang itu. Nanti papa misalkan nyuruh bacain ini, saya bacain. Terus saya yang apa, barat kata tuh ngelapin air ke mukanya, air doa itu. Terus dibersihin lah. Dan itu lama prosesnya. Si yang ada di Najwa ini nggak bener-bener udah nggak suka. Jadi dia bener-bener tatapannya tuh udah sinis, ngeliatin saya tuh beda gitu, kayak ke yang lain nggak sesinis itu, tapi ke saya tuh yang kayak nggak suka banget gitu. Setelah itu dia udah sadar, udah responnya udah mulai membaik, udah mulai bisa diajak ngobrol. Kita ajak ngobrol terus biar dia nggak kemasukan lagi. Dan selang 5 menit kemudian ternyata si hantu itu nggak suka kalau dia itu dikeluarin dari tubuhnya si Najwa. Ya, akhirnya si hantu itu masuk ke tubuh saya. Awalnya itu saya ngerasa sesak napas, terus habis itu cuman nggak bisa ngendaliin diri buat nangis, cuman pengen nangis, pengen teriak. Tapi gitu. sadar nggak sadar gitu ya. Sadar kalau masih ada orang-orang di sekitar gitu, masih ada yang ayo ngajak ngobrol, ayo bila dilawan gitu. Tapi di satu sisi saya nggak bisa ngontrol diri saya juga, itu udah sesek nangis. Terus itu temen-temen ngebacain ayat kursi gitu kan, buat coba biar ngelawan. Saya juga posisinya udah berusaha ngelawan, dibaca-bacain doa, dan saya malah makin nggak bisa ngontrol diri. Jadi semakin pengen teriak, semakin pengen nangis. Tapi gitu. ngamuk-ngamuk nggak sampai ngamuk-ngamuk, cuman ya emang nangisnya tuh rasanya pengen teriak gitu. Nah teman-teman saya, kebetulan kakak pembina ada yang punya nomor telepon papa gitu. Teman-teman saya langsung nelpon papa. Terus di situ saya sadar papa nyuruh Ade baca ayat ini ya, Ade baca ini ya. Terus saya sadar, cuman buat ngucapinnya susah. Itu lama sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam itu saya baru benar-benar bisa lepas semua, bisa benar-benar sadar. Itu Karena masih terang ya. iya, masih Tapi terang. pada dasarnya Nabila ini juga peka ya, Iya, termasuk peka terhadap seperti itu. Makanya si hantu ini gampang buat masuk. Nah, setelah kejadian itu udah semuanya berjalan dengan lancar. Itu masih sore berarti terakhir Terakhir itu kita udah jam 5-an.
Udah jam 5-an, udah semuanya udah makan, udah selesai semua. Terus habis itu sekitar jam 5-an kita udah waktunya mandi. Pas mandi itu kita udah berjalan dengan biasa. Itu jam berapa itu? Itu mandi kita sekitar jam 5-an. Jadi selesai itu tuh sekitar jam setengah 5-an saya benar-benar sadar. Itu jadi nggak ada kegiatan itu? Enggak, emang belum ada kegiatan. Iya, karena kegiatannya besoknya. Nah, saya benar-benar udah sadar itu jam setengah 5, kita istirahat, udah bercanda seperti biasa, menyairkan suasana lah. Terus setelah itu udah waktunya mandi. Emang mandi itu kan gak ada jamnya, dan kebetulan kita mandi mungkin itu terlalu sore ya, jam 5. Pas mandi itu posisi kamar mandi banyak. Nah, saya mandi tuh ganti-gantian karena megangin barang kan. Jadi pas mandi itu, oh ya posisi kamar mandinya juga itu hutan, kayak ibarat kata itu ada kamar mandi, terus belakangnya tuh udah pohon-pohon gede, pohon-pohon rindang gitu. Jadi itu emang tempat yang biasa buat camping. Terus lokasinya jauh nggak dari perumahan warga? Dibilang jauh nggak juga, tapi nggak deket juga gitu. Cuman dia posisinya dia ada gedung, terus masuk baru bumi perkemahan, jadi pinggir jalan gitu kan. Jadi banyak pohon-pohon gede itu. Nah, kebetulan kamar mandi sebelah saya itu ada suara mandi, kayak orang mandi lah seperti biasa. Nah, teman saya nungguin sampai saya selesai mandi pun kok ini orang nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya pas kita buka ternyata nggak ada siapa-siapa. Padahal ada suara orang mandi. Iya. Duh, merinding. Terus udah setelah mandi semuanya selesai, semuanya udah berjalan seperti biasa, udah ada acara api unggun juga. Kita ya paling cuman kalau bengong gitu, kadang saya ngerasa ada kayak sekelibet gitu, bayangan-bayangan gitu kalau lagi bengong gitu kan. Terus habis itu setelah semuanya berjalan lagi seperti biasa, udah waktunya jam istirahat. Itu sekitar jam 10-an atau jam 11-an gitu. Kita kan satu tenda tuh yang posisi tidurnya kaki ketemu kaki, jadi pala ya? ketemu pala, kepala ketemu kepala gitu kan. Jadi satu tenda itu muat berapa orang? Sekitar tendanya tuh tenda itu muat satu regu gitu. Tendanya tenda yang bikin pakai terpal yang manjang gitu. Jadi satu tenda itu buat ramean. Terus pas mau tidur itu nggak sengaja saya ngedenger ada suara ketawanya perempuan, suara ketawa ngelengking. Terus abis itu saya tanya temen saya, kebetulan yang tadi kemasukan juga itu dia ngedenger, cuman dia cuman ngedenger sekelibat, sedangkan saya ngedenger tuh yang kayak ada nanti hilang ada lagi gitu. Dan teman-teman yang lain juga nggak ada yang ngedenger. Udah pada tidur. Iya, karena udah jam istirahat, capek juga kan. Setelah itu kita abaikan tidur seperti biasa. Tiba-tiba saya dibangunin sama teman saya. Kalau yang kemasukan ini nih tiba-tiba keluar dari tenda. Terus kita panggil, kita tanya mau kemana, dia nggak ada sautan sama sekali. Jadi jalan nggak sadar gitu. Itu posisi udah tengah malam. Itu dia kemana? Kita panggil, dia itu ternyata jalan ke tempat pohon bambu rindang kamar itu. Mandi. Enggak, belakang tenda kita yang dia tadi menentang mana sini. Gitu. Terus dia dibawa ke situ mungkin ya tanpa sadar, dia yang sadar itu. Habis dari itu kita bangunin yang lain, terus kita narik dia. Setelah ketarik, terus dia langsung sadar. Serem banget. Terus ada lagi itu yang dilihat bila apa itu sosoknya itu, apakah genderuwo atau itu selain suara tangisan, saya juga ngedengar selain suara ketawa, saya juga ngedengar suara tangisan anak kecil. Dia tuh ini laki-laki atau perempuan? Kayaknya perempuan. Soalnya
suara tangisannya dia itu nggak yang sering, tapi yang kayak gitu loh, kayak terisak-isak gitu. Dan emang di situ kan katanya terkenal ya. Terus ternyata di situ tuh yang Bila lihat tuh ada anak kecil sama nggak tahu sosok apa, mungkin sosok perempuan tapi nggak kelihatan jelas. Tapi itu dia tinggi kayak ada bayangan hitam tinggi. Dan itu tuh yang saya dengar kan suara ketawa ya, sama suara anak kecil nangis. Itu mungkin itu sosok perempuan. Kalau yang anak kecil itu kira-kira seusia berapa? Mungkin masih yang 2 tahun atau 3 berarti tahun. kecil banget ya. Yang suara tangisannya masih terisak-isak gitu. Jadi itu dia cerita dari Nabila. Mungkin dari kalian yang sering camping, yang ikuti kegiatan kepramukaan juga sering mengalami hal yang sama. Itu kalau nggak peka mungkin juga nggak bisa ngerasain ya. Tapi karena Nabila ini peka, jadi bisa merasakan karena ada gangguan. Apalagi tadi temennya ada yang nantang ya. Jadi bagi kalian yang walaupun kalian itu nggak percaya gitu, jangan ngomong yang aneh-aneh deh, apalagi di tempat baru. Jadi sekali menantang. Iya, apalagi menantang. Kalau kayak gitu kan namanya menantang ya. Jadi jangan lupa saksikan terus video kita di Ceramah Cerita Malam Jumat. Dadah.